Selamat menonton kembali di channel saya, dan saya ucapkan selamat menonton bagi yang baru pertama kali menonton saya atau yang menemukan channel saya baru pertama kali di YouTube. Saya ucapkan selamat menonton, dan saya akan menganalisa lagi bagaimana perkembangan IHSG untuk seminggu ke depan, dan juga ada 6 saham yang akan saya bahas hari ini. Ada PTBA yang hari ini ERB, dan juga ada Piwon, Adaro, BBTN, ISAT, dan ITMG. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari Jumat kemarin naik tipis 0,3% ke level harga 4.942. Dan kita lihat asing net sell kemarin di atas 500 miliar atau sebesar 661 miliar. Langsung saja kita cek sama apa aja yang dibeli asing dan dijual asing, dan ternyata PTBA yang walaupun hari Jumat kemarin dia ARB atau gap down 6%, hampir 7% ke level harga ARB nya dia, tapi dibeli asing ya, sebesar 209 miliar. Kita nggak tahu nih maksud asing apa, skenario dia dalam pembelian PTBA. Yang pastinya akan saya ulas secara teknikal. Yang kedua, saham yang dibeli asing Gudang Garam 14 miliar, 3 unit traktor 10 miliar, keempat Cepin 6 miliar, dan 5 BTPS 5 miliar. Dan sama apa aja yang dijual asing, ada Telkom 183 miliar, BBCA 133 miliar, dan 3 ITMG 88 miliar, 4 ASI 65 miliar, dan Pegas 40 miliar. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG masih bermain di range harga 4.800 sampai 5.100, dan untuk minggu depan juga arah IHSG masih di area range 4.800 sampai 5.100. Belum ada perubahan yang signifikan, masih tektokan di harga range sideway-nya ya, terlihat juga MACD terlihat melandai, dan indikator garis birunya mendekati garis merah. Jadi kita lihat aja besok pada hari Senin bagaimana perkembangan market, apakah akan uji support atau naik menguji resistennya di 5.100. Semoga ada sentimen positif yang membuat IHSG naik dan breakout 5.100 nih, biar kembali uptrend lah untuk IHSG. Lanjut kita ke saham pertama, ada PTBA. PTBA hari ini gap down atau ARB ke harga 2.280. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal untuk hari Senin kemungkinan besar PTBA masih gap down ke harga 2150. Kalau di sekitar 7% nya kan sekitar 1000 ya, dia akan turun ke 2000 ini. Ini saya sudah buat support terdekatnya di 2110, dia ke arah situ gap down-nya. Dan seperti yang saya analisa, kemungkinan besar juga PTBA ini akan selama 3 sampai 6 bulan ke depan bermain di range harga 1.700 sampai 2.100. Seperti itu untuk PTBA. Walaupun yang kita tahu PTBA ini harga sekarang juga masih murah ya, harga wajarnya itu di 3.000-an sampai 3.500 PTBA, tapi dengan kondisi harga komoditas dan batu bara yang lagi menurun, jadi kemungkinan PTBA arahnya ke bawah dulu. Arah terdekatnya ke 2000 sini, ke 2100 sampai 2000, dan bahkan kalau breakdown ke 1800 sampai 1700. Untuk PTBA mending menunggu dulu. Kalaupun yang mau nyicil untuk jangka panjang, mending ngantri 2000, kemudian kalau dia breakdown lagi beli di 1800. Dia akan bermain di range sini tuh, seperti itu. Lanjut kita ke saham kedua, ada Piwon yang hari ini juga ikut tertekan 2,62% ke level harga 446. Langsung saja kita secara teknikal. Piwon sudah mendekati supportnya di 440 sampai 430. Kalau yang mau spekulasi buy bisa di 430 ataupun tetap 440, cut loss-nya di 400 atau 390 untuk Piwon. Bisa spekulasi buy di area 440 sampai 430, cut loss-nya di 400 atau 390. Kalaupun tidak mau cut loss, untuk Piwon jangan ya, cut loss saja. Seharusnya
Piwon mempertahankan level 430 ini. Harusnya support ini dipertahankan karena ini ada support neckline-nya sebelum dia naik ke 400 hampir ke 500 dia nih. Jadi untuk Piwon ini bisa dipertahankan ya, bisa buy di daerah 440. Arah Piwon juga masih ke atas. Kalau dia bertahan di atas 430 sampai 440, arahnya masih berpotensi ke 520. Ada gap di situ dan juga ada gap di 540 dan bahkan ke 560. Untuk Piwon masih peluang ke atas. Dia menguji support pada hari Jumat kemarin, kemungkinan dia akan mantul di supportnya untuk hari Senin ataupun hari Selasa. Seperti itu untuk Piwon. Lanjut kita ke saham ketiga, ada Adro yang naik tipis 0,97% ke level harga 1040. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga bisa spekulasi buy di 1020 ataupun 1010. Cut lossnya di 970 atau 960. Kalaupun baru nanti beli lagi di 900 kalau cut loss di sini. Tapi kalau yang mempunyai modal besar bisa nyicil dulu di sini, nanti kalau dia turun ke 900 baru buy lagi. Terlihat range sideway Adro juga cukup lebar, 900 sampai 1030 dan sampai 1180. Nah, bisa terlihat. Jadi silahkan Bapak Ibu atau teman-teman atur strategi dalam trading plan-nya bagaimana caranya, karena secara chart ini sudah kelihatan. Tapi kalau yang modalnya terbatas dan butuh cepat putarannya ya bisa buy di 1020, cut loss-nya di 970 ataupun 960, cut loss saja dulu. Seperti itu. Pindah atau switch ke saham yang lainnya yang lebih berpotensi. Tapi kalau yang tidak punya pemikiran untuk saham atau tidak ada saham yang lain ya bisa ditahan aja, walaupun kemungkinan akan minus besar ya kalau dia ke 900. Kalau beli di 1020 tuh sekitar 12% minusnya, tapi ya nggak masalah ya. Yang penting kita tahu nih pergerakan Adaro nih kemana aja, kan terlihat nih dari chartnya. Ya itu aja untuk Adaro. Kita lanjut ke saham ketiga, ada BBTN yang ikut tertekan ke level harga 1115. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN mengarah ke 990 sampai 1000. Terlihat sudah 2 candle dia tidak mampu breakout setelah dia uji pada hari Rabu, tapi dia kembali turun dan 2 candle di bawah resisten 1180. Potensi arahnya ke arah 1000 ke bawah dulu. Bagi yang belum punya barang, mending wait and see dulu, nggak usah spekulasi buy di area sini, karena peluang loss atau peluang minusnya juga cukup lebar. Walaupun kalau dia rebound breakout resistennya, peluang cuan atau profitnya juga cukup lumayan, tapi mending wait and see dulu. Mending nunggu kompim nih kompim dia di 1190 aja kita bisa buy nih. Potensi arahnya kemana? Ke 1400 bahkan ke 1500 menutup gap untuk BBTN. Potensi bagus asal dia breakout dulu nih, minimal di 1190 sampai 1200 kita buy. Seperti itu, atau nunggu di bawah ini di 1000 baru buy dulu lagi. Kan terlihat nih dari chart aja dia sideway-nya di range harga berapa, di 990 sampai 1180. Untuk BBTN juga masih sideway, belum ada perubahan yang signifikan, kecuali dia mampu breakout ini nih. Kemungkinan kalau dia breakout ini nih terkonfirmasi bullish ya, arahnya ke 1400 bahkan ke 1600. Seperti itu untuk BBTN. Lanjut kita ke saham ISAT yang hari ini naik 1,2% ke level harga 2530. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT juga sudah menguji
resistennya di 2550. Secara teknikal ISAT menguji resistennya di 2550. Di situ juga ada MA 200. Jadi potensi ISAT untuk hari Senin akan menguji masih resistennya di 2550. Kalau itu mampu tertembus dan tutup di atas, potensi selanjutnya untuk ISAT ke arah 2800 bahkan ke 3000 untuk ISAT, dan saya sudah mematoknya di sini. Nah, di 3100, di 3200 saya sudah pasang target selanjutnya untuk ISAT. Masih uptrend ya ISAT selama bertahan di atas 2240. ISAT selama bertahan di atas 2240, ISAT masih potensi ke 2800, 3000 bahkan ke 3200 itu. Ini support pertahanan dia. Kalau ISAT breakdown dari 2200 nih arahnya ke 1800 bahkan bisa ke 1200 lagi untuk ISAT. Kita lihat apakah sudah terkonfirmasi mematahkan tren, dan terlihat ISAT sudah patah tren line downtrend yang terbentuk dari bulan Agustus 2019 sudah patah. Lanjut kita ke saham terakhir, ada ITMG yang hari ini juga di akhir penutupan ditarik ke bawah, turun sebesar 6,7% ke level harga 7.225. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal ITMG sudah mendekati supportnya di 7000. Yang mau spekulasi buy bisa buy di daerah sini, dan terlihat volume juga cukup tinggi dalam penurunannya hari Jumat kemarin di ITMG. Arah selanjutnya adalah menguji support di 7000. Kalau yang mau spekulasi buy nunggu dulu di 7000, cut lossnya di 6.700 atau 6.350 di daerah situlah. Kita lihat titik cut lossnya ya. Cut lossnya di 6.700. Kalaupun dia turun lagi, tunggu aja lagi di 6.000. Seperti itu untuk ITMG. Masih arahnya menuju support di 7.000 ya. Sudah berapa kali dicoba? Udah dari bulan April dia mencoba breakdown dari 7.000 tapi kemudian naik lagi, dan bisa dikatakan ini support kuat dari bulan April ya, dipertahankan selalu. Nah, bisa yang mau spekulasi buy di 7.000 untuk cari pullback kecil untuk take profit di 2-3%. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membeli, menjual, atau menyimpan sahamnya. Dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat bisa klik berlangganan, dan kalau mau mengoreksi tentang analisa saya hari ini atau memberi tanggapan juga, dan yang mau dianalisa sahamnya juga bisa tulis di komen. Dan terima kasih.